Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Jadi kalau misalkan Malaysia mau ngambil dari lain, ya silakan. Dari dulu juga boleh aja. Kenapa kok dari dulu nggak ngambil dari Bangladesh atau dari mana? Kenapa kok ngambil dari Indonesia? Jadi kita tahu lah ya. Ini saya udah tatap, tenang aja ya. Tapi yang itu yang lebih penting ya. Jadi kita juga harus melihat dalam hubungan bilateral ini, jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu. Nggak ada cerita gitu. Apa kerajaan Malaysia gagal mematuhi syarat-syarat yang termaktub dalam MOU yang ditandatangani di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Indonesia pada 1 April yang lalu, sehingga menyebabkan pihak Indonesia membekukan penghantaran pekerja-pekerja mereka ke Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Menurutnya, pertimbangan akan diberikan dengan sekurang-kurangnya pada fasa pertama tertaluk pada semua syarat dipenuhi. Perkara ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat Kata Per Kata. Itulah berita tentang permasalahan tenaga kerja Indonesia di Malaides, yang tidak lagi menginginkan tenaga kerja Indonesia, yang menurutnya perilaku para tenaga kerja Indonesia sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di negara Malaides. Dan semua itu sebenarnya hanyalah sebuah alasan pihak Malaides saja, yang ingin menjatuhkan profesi para pekerja Indonesia, dengan image buruk. Mengapa Malaides bisa mengatakan seperti itu? Karena, Indonesia waktu itu menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaides. Semua itu lantaran ulah dari pihak Malaides itu sendiri, dikarenakan pihak Malaides telah melanggar sistem ketenagakerjaan yang telah disepakati. Namun pihak Malaides bukannya mengakui kesalahannya, malahan seolah-olah menantang Indonesia, yang katanya, tidak mengapa, jika Indonesia tidak ingin mengirimkan tenaga kerja, masih banyak tenaga kerja dari negara lain yang mau bekerja di Malaides. Akhirnya pihak Malaides mengambil tenaga kerja dari negara Bangladesh. Yang tidak tanggung-tanggung, Malaides mendatangkan pekerja dari Bangladesh dalam jumlah yang sangat banyak, yang jumlahnya mencapai ribuan tenaga kerja, bahkan lebih. Bahkan diadakannya suatu program, yaitu program rumah kedua, untuk para pekerja yang berasal dari Bangladesh. Dan hal hasil, ribuan warga Bangladesh datang ke negara Malaides untuk bekerja. Mereka datang ke negara Malaides untuk bekerja, melalui berbagai macam metode atau cara dan sistem. Ada yang mendaftarkan diri secara online, ada yang datang begitu saja dengan visa kunjungan sebagai wisatawan, ada yang resmi melalui agen ketenagakerjaan, bahkan ada pula yang datang dengan secara ilegal. Dan jika sudah berada di negara Malaides, barulah mereka mulai mengurus dokumen ketenagakerjaan, jika memang ingin bekerja di Malaides. Sungguh mudah untuk bisa bekerja di Malaides. Dan inilah penampakan yang terjadi di negara Malaides saat ini, begitu banyaknya tenaga kerja asing, terutama yang berasal dari Bangladesh, yang sedang menunggu seorang majikan atau seseorang yang ingin memperkerjakan mereka di suatu tempat. Ketemu lagi di channel CGA TV. Oke, hari ini aku akan memberikan info, memberikan kabar buat kalian semua. Dan saat ini adalah di KLIA 2 airport di Malaysia dipenuhi warga Bangladesh, guys. Dan seperti yang Anda saksikan sekarang, mereka tidur menunggu proses untuk masuk. Jadi menurut berita yang aku dengar, aku baca, Bangladesh masuk ataupun warga asing masuk akhir bulan ini memang sengaja, karena dikarenakan majikan membawa masuk di akhir-akhir batas waktu yang telah ditentukan, guys. Jadi mereka sangat membludak ribuan, bahkan pihak imigrasi mengatakan 4.000 sampai 5.000 per hari akhir bulan ini, guys.
mereka tengah tunggu, mungkin sampai ada yang tidur di airport karena menunggu proses dan menunggu majikan mengambil mereka. Jadi untuk saat ini memang masih banyak warga asing yang masuk ke Malaysia, karena kita tahu sendiri Malaysia sangat-sangat membutuhkan pekerja asing dari sektor pembinaan, perkilangan, perkebunan, pertanian. Banyak sekali sektor-sektor yang dibutuhkan untuk pekerja-pekerja dari luar Malaysia. Karena untuk rakyat tempatan banyak yang mengatakan kalau kerja-kerja kasar ini kurang diminati. Dan untuk ada juga kalau orang Malaysia mengatakan terlalu banyak warga asing. Ada juga yang mengatakan enggak apa-apa, yang penting masuk secara sah, jangan masuk mengikuti jalur-jalur yang tidak diinginkan. Jadi mereka masuk ada permit. Dan banyak sekali rakyat Malaysia juga yang marah karena warga asing ini terkadang membuat ulah, ada yang jualan, berniaga tanpa lesen, ada lesen pun kadang lesen Alibaba guys. Jadi sangat-sangat marah. Buat teman-teman, aku sarankan buat yang ada di Indonesia sana, kalau mau masuk ke Malaysia jangan sekali-kali masuk melalui jalur-jalur tikus, lorong-lorong tikus, biar kalian mempunyai dokumen dan permit kerja di Malaysia ini guys. Dan ini adalah situasi saat ini di KLIA 2, tempat ketibaan dari luar negara. Jadi semua hampir mayoritas 95% warga Bangladesh guys. Ada juga mungkin dari Myanmar ataupun Nepal, Indonesia, tapi sedikit saja. Tapi untuk saat ini, akhir-akhir ini, dalam minggu kita lihat di TikTok, di YouTube, memang banyak sekali warga Bangladesh yang masuk ke Malaysia. Dan tidak sedikit banyak yang ada juga pro dan kontra antara orang Malaysia karena warga asing ini, sebab warga asing ini karena ada yang risih karena terlalu banyak warga asing, khususnya warga Bangladesh. Dan aku bagi tahu untuk Anda semua, terkadang warga Bangladesh ini memenuhi di kota raya, di Midin KL, Pasar Seni, Petaling Street. Oke, kita lanjut. Mereka tidur. Mungkin ini adalah mereka menunggu proses untuk pengambilan ataupun penjemputan majikan. Karena kita tahu kalau orang baru masuk ke Malaysia tidak akan bisa keluar kalau bukan majikan yang mengambil guys. Bukan suka-suka keluar masuk ke Malaysia, keluar airport nggak bisa, harus majikan yang mengambil. Oke. Dan aku membaca komen dari orang Malaysia, warga Malaysia di kolom komentar di videoku. Mereka tidak keberatan, mereka memperbolehkan masuk ke Malaysia, bekerja ke Malaysia, asalkan mereka masuk secara sah, mempunyai permit kerja. Enggak, kalau kerja di perkilangan, kerja di perkilangan, di pembinaan, dan tidak boleh berniaga atau berjualan sesuka hati. Karena akhir-akhir ini memang banyak case ataupun kasus di Malaysia ini, kalau warga Bangladesh, warga Nepal, Myanmar berjualan di tepi jalan, menyewa kedai, dan lesen tersebut adalah lesen Alibaba guys. Dan seperti yang Anda saksikan saat ini, membludak sekali, berbondong-bondong untuk masuk ke Malaysia saat ini guys. Oke, aku akan memberikan info terus buat ke orang semua. Dan jika kalian suka dengan videoku, info-info dari channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info yang aku berikan untuk Anda semua guys. Seperti itulah penampakan yang terjadi di negara Malaydes, dengan begitu banyaknya warga Bangladesh yang datang untuk bekerja. Yang semua itu adalah bagian dari program ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah kerajaan Malaydes itu sendiri. Namun apa yang terjadi? Kekacauan-kekacauan yang dilakukan warga asing, terutama warga asing yang berasal dari Bangladesh, membuat masyarakat Malaydes sangat marah pada perilaku warga Bangladesh. Dan juga, masyarakat Malaydes merasa kecewa pada pemerintah kerajaan Malaydes, yang seolah-olah mengutamakan kepentingan para pekerja asing, daripada memikirkan kepentingan rakyat Malaydes itu sendiri. Dan berikut ini adalah reaksi warga Malaydes, terhadap banyaknya warga asing Bangladesh yang datang ke negaranya, sehingga membuat warga Malaydes merasa kecewa atas segala kebijakan pemerintah kerajaan Malaydes. Saya dapati ramai banyak warga Bangladesh dan rata-rata warga asing. Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia, ini negara Malaysia ataupun negara Bangladesh? Ini penuh penjagaan di dalam Malaysia, penuh dengan warga Bangladesh dan warga asing. Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia lah ini negara Malaysia ke negara Bangladesh? Kenapa aman dapur di Jalan Silang? Saya nak tanya dekat kerajaan Malaysia ni, tolong jawab. Itu saja saya nak tanya. Ini semua Bangladesh ni mari. Ramai Bangladesh ni. Si. Oh yo. Ini satu kapal terbang dia orang. Semua mari.
Bangladesh mari. Bangladesh mari. Oh, banyak ramai. Oh, welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Macam mana warga asing tanpa pasport yang sah boleh masuk Malaysia dan bekerja di tapak REE Nadir Bumi milik Menteri Besar Incorporated? Sanusi selaku pengerusi Menteri Besar Incorporated sangat tak masuk akal kalau Sanusi kata dia tidak tahu. Jika bawa masuk warga asing tanpa dokumen yang sah, ini satu kesalahan yang sangat berat. Seolah-olah menjual kedaulatan negara kita. Ini bukan diskriminasi. Tapi masalahnya, sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok, korang akan rasa macam ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah memiliki PR. Menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu.